Anggap Al Zaitun Madinahnya Indonesia, ratusan ribu pengikut Panji Gumilang kumpul tiap Muharram. Pengakuan mengejutkan diungkap ex-pengikut pimpinan pondok pesantren, Ponpes, Al Zaitun Panji Gumilang, Anto. Dilansir tribunwow.com, Anto mengungkap ajaran yang diduga sesat yang disebarkan Panji Gumilang kepada para pengikutnya. Tak sedikit, pengikut Panji Gumilang ditaksir hingga lebih dari 200.000 orang. Anto menyebut Panji Gumilang mengajarkan bahwa Ponpes Al Zaitun merupakan Madinahnya Indonesia. Ia pun membongkar ritual pengikut Panji Gumilang setiap bulan Muharram tiba. Hal tersebut diungkap Anto dalam acara Fakta TV One, Senin, 19 Juni 2023. Menurut Anto, Panji Gumilang mengeruk harta fantastis dari ratusan ribu pengikutnya. Dari mana dia bisa memutar roda organisasi pendidikan begitu besar tanpa pemasukan dari luar, ucap Anto. Bukan dari Saudi, bukan dari luar negeri, dari dalam negeri. Dari orang NI, negara Islam Indonesia, yang setiap bulan menyetorkan miliaran untuk memutarkan roda organisasi. Ia lantas mengungkap kepercayaan pengikut Panji Gumilang. Mereka meyakini Ponpes Al Zaitun merupakan Madinahnya Indonesia. Inilah ibu kota NI, Madinah Indonesia itu di Al Zaitun, ucapnya. Makanya jangan heran kalau Muharram kumpul 100.000 orang, 200.000 orang. Ratusan ribu pengikut itu yang kemudian menggalang dana fantastis untuk Ponpes Al Zaitun. Dalam mengumpulkan dana, pengikut Panji Gumilang bahkan menghalalkan berbagai cara. Termasuk perampokan dan aksi kriminal lagi yang dihalalkan dalam ajaran Panji Gumilang. Itu real itu, dan itulah kapal selam yang besar itu, yang mensuplai uang untuk kapal pesiar yang tidak punya mesin, ucap Anto. Penggalangan dana karena melegalisasi semua tindakan, imbasnya kepada pribadi yang melakukan aksi kriminal, tukasnya. Alasan santri Ponpes Al Zaitun ibadah pakai jas. Mantan pengurus Ponpes Kun Setiawan membeberkan kejanggalan dan dugaan-dugaan ajaran sesat di pusat pembelajaran tersebut. Di antaranya adalah busana mencolok yang dikenakan santri dan pengurus sebagai bentuk identitasnya. Seperti diperlihatkan dalam unggahan Instagram Al Zaitun _Indonesia, terlihat beberapa potret para santri dan pengurus beribadah. Uniknya, para pria kompak mengenakan seragam berupa jas hitam dan peci dengan warga senada. Hal ini juga terlihat di ruangan kelas di mana para santri baik wanita maupun laki-laki sama-sama mengenakan jas berwarna hitam. Menurut Ken Setiawan, hal ini berkaitan dengan kurikulum ajaran yang dibagikan pada para santri. Ia menyebutkan adanya kurikulum tersembunyi yang dianggap sebagai gerakan spionase berbahaya. Kalau Kemenak melihat kurikulumnya memang tidak ada yang aneh, tapi kalau melihat hidden kurikulumnya ini adalah sebuah gerakan intelijen, ujar Ken Setiawan dikutip tribuncirebon.com. Dikatakan Ken Setiawan, Ponpes Al Zaitun menilai Indonesia pada saat ini berada dalam masa jahiliyah. Pasalnya, Indonesia menggunakan hukum Pancasila dan bukannya hukum Islam. Karena itulah salat belum diwajibkan dan kekerasan maupun perampasan harta masih diizinkan demi membayar infak ke Ponpes. Lewat ajaran tersebut, Ken Setiawan menilai Ponpes Al Zaitun sejatinya ingin memberikan doktrinasi terkait politik dan negara, bukannya berkaitan dengan agama. Mereka sebenarnya dididik untuk menjadi seorang negarawan bukan agamawan. Maka tidak heran di Al Zaitun ibadah pakai jas, pakai dasi, tandasnya. Ia pun berharap Majelis Ulama Indonesia, MUI, dan Kemenak segera mengeluarkan fatwa terkait Ponpes tersebut. Sejatinya ini adalah gerakan makar NI, tegas Ken Setiawan. Sehingga fatwa untuk NI dan Al Zaitun segera dikeluarkan. Ini sudah sangat membahayakan. Bahkan menurut sepengetahuannya, pimpinan Ponpes Panji Gumilang, berkaitan erat dengan organisasi terlarang negara Islam Indonesia, NI. Hal ini terlihat dari misi tersembunyinya untuk mendirikan negara Islam melanjutkan perjuangan di TI Kartosuwirjo. Makanya dia ada juga lembaga kerasulan, siasat perang. Covernya perdamaian dan toleransi biar enggak ketahuan. Kelihatan pro pemerintah padahal aslinya tidak, tutur Ken Setiawan.